Masuki yang ketiga yaitu ceramah ataupun santapan rohaniawan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Hamid dengan judul kewajiban zakat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada pantun lain lah, tapi di orang anak-anak pantun utama. Tidak usah pakai pantun lagi bu ya. Mereka kalau tidak ada pantun tak boleh teringin dan boleh. Kasihlah pantun saja. Lah lamu dak karimbo antah Papua buat coba dah. Lah kau ambil wak boswo entahlah baru buat perasaan mak ayah kamu. Lah mudah-mudahan tak ada manfaatnya meskipun itu tori orang yang muncul di muka menjelang besok normal. Biarlah dulu yang ada berdua nampakkan besok mudah-mudahan lama-kelamaan bisa kita undang ustaz-ustaz yang besar-besar ke tempat kita ini. Jadilah tempat kita ini tempat yang betul-betul bisa jadi contoh dari segi keagamaannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita masih ramai. Kalau dibanding dengan orang-orang dengan negara-negara yang tak ada orang Islam di dalamnya, kita ini termasuk paling ramai. Kalau dibanding dengan negara-negara yang tidak ada Islam di dalamnya dan tidak ada masjid dan musholla di situ, kita ini termasuk orang yang ramai. Tapi kalau awak bandingkan dengan orang di Mekah, jauhlah awak kalah. Paham bu? Fokus ya kan? Itu harus fokus. Pembahasan awak soalnya tentang hal yang harus awak pahami. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kami, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, perangkat desa yang kami hormati, dan seluruh jamaah masjid Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bosobui harus fokus awak malam ni? Karena yang akan kita bahas adalah satu di antara 5 yang mensahkan kita sebagai orang Islam. Apa itu? Zakat. Apa bu? Zakat. Pernah terjadi di zaman sahabat perihal zakat ini. Waktu Rasul hidup, luar biasa mereka berzakat karena iman mereka kuat, selalu melihat Rasul dan mereka takut didoakan Rasul masuk neraka, sehingga mereka rajin bayar zakat. Setelah Rasul wafat, ada penggantinya namanya khalifah. Itulah khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Apa kemudian yang terjadi di zaman ini? Orang-orang sudah mulai enggan membayar zakat, akan tetapi mereka masih sholat, akan tetapi mereka masih puasa, akan tetapi mereka masih
masih haji, mantap. Iko jenisnya macam hajinya, iko macam solatnya luar biasa khusyuknya, iko belum macam puasanya luar biasa menjago. Kan tetapi ketika diajak berzakat di zaman ini, mereka tidak mau mengeluarkan hartanya. Kami tidak ingin taat selain kepada Rasulullah tentang zakat nih. Nah, mungkin banyak sampai awak yang mengikuti itu. Apa kemudian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk menyelesaikan masalah ini? Bukan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Disuruhnya seluruh pasukan-pasukan perang dan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang membedakan antara wajibnya sholat dengan wajibnya zakat. Sholat itu wajib, rajin dilakukan. Puasa itu wajib, rajin dilakukan. Haji itu wajib, rajinnya melakukan. Dia tinggal di Mekah. Syahadat itu wajib, tiap harinya syahadat, tiap harinya zikir la ilaha illallah Muhammad Rasul. Tapi saat disuruh zakat ini nak mau, maka Khalifah Abu Bakar Siddiq suruh perangi orang ini kepada para sahabatnya. Mereka Islam, tapi mereka tidak mengikuti Islam dengan seutuhnya. Mereka adalah bukan Islam, mereka adalah budak dari hawa nafsunya yang mengikuti apa keinginan hatinya. Dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan agama. Agama ini harus wak ikutkan, bukan agama yang mengikuti awak. Bagaimana aturan agama itu aturan yang kita ikut, bukan agama yang harus mengikut kita, mengikut perasaan dan hawa nafsu kita. Kalau awak nak membeli baju, baru awak terlampau godang, baju tu kecil, bukan baju tu yang kita koyakkan. Harus kita sesuaikan dengan ukuran badan awak. Suka warna itu, cuman itu yang ada. Apa paksa pula ke badan awak? Tak bisa. Harus kita sesuaikan agama itu dengan hati kita, baru pas. Nah, pembahasan zakat ini tidaklah akan bisa kita bahas satu pertemuan, maka setidaknya kami buat 5 poin pembahasan kita yang nanti akan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Tadi sudah kami hubungi Ustaz Syukur, alhamdulillah bisa beliau mengisi di malam Selasa besok. Mungkin dia akan menjelaskan tentang siapa yang berhak menerima zakat dan macam mana bagiannya. Tuh, ingat tu bu, malam Selasa pelajaran wak itu. Malam besok tentang apa saja yang wak zakati, itu akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita Zulhadi Al-Walibi. Banyak lain tentang bagaimana cara membaginya, itu wak cari pula Ustaznya besok, mudah-mudahan bosu awak. Kemudian tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam zakat. Untuk malam ni kewajiban berzakat dan memotivasi bu supaya umum berzakat, itulah tugas apa malam itu. Ingat, ada berapa? Pertama, kewajiban zakat hukumnya apa dan apa rukunnya, apa syaratnya. Malam ini kita bahas. Besok apa saja yang kita zakati. Besoknya lagi siapa saja yang berhak menerima zakat. Besoknya lagi bagaimana cara pembagiannya ini. Kemudian terakhir permasalahan-permasalahan yang ada seputar zakat. Mungkin orang-orang tua kita banyak yang paham di sini karena kemarin kami cerita-cerita. Banyak betul lah Ustaz. Waktu zaman dulu tuh RT RW semua nak dapat. Macam tu. Sebenarnya ada aturan yang ada dalam agama tu siapa yang harus menerima. Mungkin karena wak tak tahu. Habis tahun kau tak ada cerita lain dah. Kami kan tak tahu Ustaz. Kami kan tak tahu Ustaz. Sudah ada tempat belajar kita, sudah ada yang mengajarkan. Mudah-mudahan mikrofon ini dengar sampai ke rumah-rumah, supaya lepas kewajiban menuntut ilmunya dan wajiblah dia melaksanakan syariat secara utuh. Amin ya rabbal alamin. Enggak lama doh Pak Ibu, 15 menit. Tadi jam 8.00 kami mulai, 8.15 nanti selesai insyaallah.
Yang pertama sekali kami mulai pembahasan tentang wajibnya zakat ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fussilat ayat 7. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Ayat 6 dan ayat 7. Allah mengancam neraka wail bagi orang-orang musyrik. Allazina itu dalam bahasa Arab artinya kata tunjuk, menjawab orang musyrik itu siapa? Itulah dia. Siapa dia? La yu'tuna zakah. Mereka adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Itu pertama sekali, sudah jelas Allah mencap, menyamakan namanya dengan orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tu Isa katanya, Tuhan tu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Allah. Samalah orang yang tak membayar zakat dengan orang yang mengucap seperti ini. Sama. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Ini ancaman nih. Jangan kamu mengira, wahai orang-orang yang pelit. Dipanggil Allah, hatinya orang yang pelit nih, apakah masih bisa terpanggil kira-kira? Wahai orang-orang pelit, jangan kamu mengira apa yang Allah berikan kepadamu itu dan kekayaan yang kamu miliki itu baik bagimu. Bahkan itu sangat berbahaya bagi mereka, sebab kekayaan itu akan dikalungkan nanti di hari kiamat. Ini pertama, wajib. Dah tahu wajib, hukum wajib itu keorjokan bopahalo, tinggalkan bodoso. Nah, itu yang pertama. Kata waktu banyu di Siko tadi malam bercerita sama Pak Ketua tentang kedermawanan awak. Orang-orang dermawan, alhamdulillah di Sontang kok. AC-nya dalam 1 bulan puasa selesai mencarinya. Saking dermawannya. Keramik ini dari swadaya masyarakat selesai sebanyak ini, berapa ratus kotak ini. Nah, yang kalau itu ibadah infak yang musiman, kalau kita berzakat ini tidaklah musiman, akan tetapi sepanjang bulan, sepanjang panen, sepanjang menghasilkan, dan sepanjang tahun. Ada ukuran haul namanya, ada ukuran nisab. Apa saja sebenarnya yang harus zakat itu? Tidak banyak, ada 2 macamnya. Pertama, diri zakat fitrah, itulah rutin wak lakukan, karena itu tidak begitu borek rasanya doh. Hanya sekitar 50.000 duit lah lopeh kepala, surang kepala. Surang kepala macam mana Ustaz? Ambil laki-laki 2 kepala ambo, laki 2 zakat ambo. Tidak, itu cara kita Pak. Pak. Wah, semangat sedikit. Ini sedikit lagi nih, udah mau habis waktu ini. 2 menit lagi. Nah, orang kalau zakat fitrah tiap hari setahun Ramadan dia bayar. Tapi kalau zakat harta sering melupakan, karena harta pun tak hanya duit saja doh. Harta kok macamnya, ada uang, ada emas, ada perak, ada penghasilan pertanian, ada hasil peternakan, ada hasil saham. Ini semua wajib dizakati. Ada yang per bulan wajib kita zakati, ada yang per tahun. Pajak penghasilan wajib per bulan, per tahun. Zakat mal yang awak simpan untuk omeh awak sebanyak banyak berapa beko setahun tu berkumpul di rumah kita emas sebanyak apa, udah cukup dia 1 tahun penuh, wajib kita keluarkan zakatnya. Panen sawit wak, kalau cukup ukurannya sesuai dengan aturan agama itu wajib keluarkan zakatnya itu. Nah, itu besok akan kita bahas. Nah, sekarang ini bagaimana caranya agar kita mau bersemangat. Kata Allah, orang yang tidak mau ngeluarin zakatnya nanti di akhirat dikumpul tuh menjadi bentuk besi, bentuk emas atau apapun yang ia simpan, dibakar sampai bentuk tembaga yang meleleh. Habis itu baru digosokkan ke keningnya untuk setrika, digosokkan ke pinggangnya dan ke seluruh badannya. Itulah di akhirat. Di dunia bentuk apa? Ada hak kurang di harta awak tu, kalau tidak awak keluarkan akan keluar surangnya. Untuk apa cara keluarnya? Bisa jadi awak
sebab harta kita tak bersih. Allah tak mahu kamu makan ini. Kalau kamu makan ini bahaya bagi tubuhmu, maka keluarkan. Kalau tidak keluarkan, keluar sendiri dengan cara-cara yang menyakitkan. Jangan katakan Allah menzalimi kita kalau kita sudah kena bencana akibat harta kita yang tidak kita keluarkan hak orang di dalamnya. Seperti itu. Kalaulah Islam awak, ini syaratnya, kalaulah Islam awak wajib zakat. Ada harta awak sampai haul dan nisabnya wajib awak zakat. Nah, kalau awak tak budak tu, Rasulullah di sikon ada yang budak, wajib awak zakat. Jangan nanti datang petugas ambil zakat ke rumah. Assalamualaikum. Salam. Siapa tu? Ambo bu Ijul nak menagih zakat, menagih zakat. Oh, tak ada orang di rumah dah. Tutup dia pintu. Bu, tak menjawab lagi dah. Jangan sampai untuk itu. Ada macam tu di siko? Ada deh. Kalau ada Pak Amizon, kalau ada yang bentuk tu, kalau ulun mati jangan buat kuburkan. Ya bu ya, kalau ulun mati jangan buat kubur. Mau bu dikubur waktu hidup? Nah itu. Kalau ulun mati bu tak mau kami menguburkan itu, maka bayarlah zakat. Fokus lah ya, tak ada respon nampaknya.